Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a. Warzuqni fahman tayyiba wa amalan salihah. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran 4, yaitu bulan Ramadan yang indah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat 1. Menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan. Yang ketiga, memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Yang keempat, menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Yang pertama, puasa di bulan Ramadan. Mengapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam ayat tersebut terdapat kata kutiba, artinya diwajibkan. Jadi puasa adalah wajib hukumnya. Apabila kita tidak mengerjakan puasa di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan dosa anak-anak. Puasa hadiahnya takwa. Di dalam ayat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan takwa bagi seseorang yang berpuasa dengan baik. Takwa adalah menjalankan perintahnya dan menghindari semua larangannya. Puasa dalam bahasa Arab disebut shaum atau siyam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu. Seperti makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut istilah atau menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Syarat wajib puasa. 1. Berakal sehat. Orang gila atau hilang akal tidak wajib berpuasa anak-anak. 2. Balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. 3. Kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalkan lemah karena tua atau sedang sakit parah. Tetapi wajib menggantinya dengan fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah artinya denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang yang fakir atau miskin. Banyaknya 1 mud. 1 mud adalah ukuran berat 626 gram anak-anak. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Kita lanjutkan syarat sah puasa. 1. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah apabila berpuasa. 2. Berakal. Orang yang tidak berakal atau gila atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah berpuasa. 3. Mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Yang keempat,
suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah berpuasa, anak-anak. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa atau bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Kita lanjutkan rukun puasa. Rukun puasa ada 2, anak-anak. Yang pertama, berniat, yaitu sengaja berpuasa di bulan Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shadiq. Niat puasa adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhal lillahi ta'ala. Yang kedua adalah menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Hal yang membatalkan puasa: A. Makan atau minum dengan sengaja. B. Muntah dengan sengaja. C. Datang bulan atau haid atau melahirkan. D. Hilang akal atau gila walaupun sebentar. E. Murtad atau keluar dari agama Islam. Berikutnya adalah hal-hal yang merusak pahala puasa. Apabila kita berpuasa lalu melakukan hal-hal yang tercela, maka akan rusak atau berkurang pahala kita, anak-anak. Contoh, berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi, dan sebagainya. Pelajaran kita berikutnya yaitu memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. 1. Sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat isya. 2. Adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Yang ketiga adalah memperbanyak sedekah, anak-anak. Bersedekah maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran kita berikutnya yaitu manfaat puasa Ramadan. 1. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa dan ibadah lainnya merupakan ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah melatih kejujuran, anak-anak. Di saat berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, mampu untuk tidak makan dan minum meskipun tidak ada yang melihat. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa, kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak antara mereka yang masih kelaparan dan kehausan, anak-anak. Sesama manusia, kita harus saling menyayangi dan saling memberikan bantuan. Yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, puasalah kamu supaya sehat. Yang terakhir adalah melatih kesabaran atau pengendalian diri. Ibadah puasa akan membentuk seseorang akan menjadi sabar. Jika kita ingin sukses di dunia dan akhirat, maka kita harus menggunakan sikap sabar, anak-anak. Mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan baik, anak-anak, dan kita tergolong orang-orang yang sabar. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.